Part 7 Pendahuluan. Selama berabad-abad manusia telah meyakini kekuatan yang tak terlihat, yang melaluinya dan melalui mana semua hal telah diciptakan dan terus diciptakan kembali. Kita dapat mempersonalisasikan kekuatan ini dan menyebutnya Tuhan, atau kita mungkin menganggapnya sebagai esensi atau roh, yang merembes ke segala sesuatu, tetapi dalam kedua hal ini pengaruhnya sama. Sejauh menyangkut individu, tujuan, fisik, yang terlihat, adalah pribadi, yang dapat dikenali oleh indera. Terdiri dari tubuh, otak, dan saraf. Subjektif adalah yang spiritual, yang tidak terlihat, yang impersonal. Pribadi itu sadar karena ia adalah entitas pribadi. Yang impersonal, yang sama dalam jenis dan kualitasnya dengan semua wujud lainnya, tidak sadar akan dirinya sendiri dan oleh karenanya disebut sebagai alam bawah sadar. Pribadi, atau yang sadar, memiliki kekuatan kemauan dan pilihan, dan oleh karena itu dapat melakukan diskriminasi dalam pemilihan metode yang akan menghasilkan solusi dari kesulitan. Yang impersonal, atau spiritual, menjadi bagian atau satu dengan sumber, dan asal dari semua kekuatan, tentu tidak dapat menggunakan pilihan seperti itu, tetapi, sebaliknya, ia memiliki sumber daya tak terbatas atas perintahnya. Ini dapat dan memang membawa hasil dengan metode yang membuat manusia atau pikiran individu tidak memiliki konsepsi yang mungkin. Karena itu Anda akan melihat bahwa merupakan hak istimewa Anda untuk bergantung pada kehendak manusia dengan segala keterbatasan dan kesalahpahamannya, atau Anda dapat memanfaatkan potensi infinity dengan memanfaatkan pikiran bawah sadar. Di sini kemudian, ada penjelasan ilmiah tentang kekuatan luar biasa yang telah dimasukkan dalam kendali Anda, jika Anda mengerti, menghargai, dan mengenalinya. Salah satu metode untuk secara sadar memanfaatkan kekuatan maha kuasa ini diuraikan dalam Part 7. Part 7. Satu visualisasi adalah proses membuat gambar mental, dan gambar adalah cetakan atau model yang akan berfungsi sebagai pola dari mana masa depan Anda akan muncul. Dua, buat polanya jelas dan buat indah. Jangan takut. Jadikan besar. Ingatlah bahwa tidak ada batasan yang dapat diberikan kepada Anda oleh siapapun kecuali Anda sendiri. Anda tidak terbatas pada biaya atau bahan. Gambarkan infinite untuk persediaan Anda. Buat dalam imajinasi Anda, itu harus ada di sana sebelum itu akan pernah muncul di tempat lain. 3. Buat gambar menjadi jelas dan bersih, pegang dengan kuat di dalam pikiran dan Anda akan secara bertahap dan terus-menerus membawa benda itu lebih dekat kepada Anda. Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan. 4. Ini adalah fakta psikologis lain yang terkenal, tetapi sayangnya, membaca tentang hal itu tidak akan menghasilkan hasil apapun yang mungkin Anda pikirkan, bahkan tidak akan membantu Anda membentuk citra mental, apalagi mewujudkannya. Pekerjaan itu perlu kerja keras mental, jenis usaha yang sedikit orang mau lakukan. 5. Langkah pertama adalah idealisasi. Ini juga merupakan langkah yang paling penting, karena ini adalah rencana yang akan Anda bangun. Itu harus solid, itu harus permanen. Arsitek, ketika ia merencanakan sebuah bangunan 30 lantai, memiliki setiap garis dan detail gambar di muka. Insinyur itu, ketika dia membentang jurang, pertama-tama memastikan persyaratan kekuatan 1 juta bagian yang terpisah. 6. Mereka melihat akhir sebelum satu langkah diambil, jadi Anda membayangkan apa yang Anda inginkan dalam benak Anda. Anda menabur benih, tetapi sebelum menabur benih apapun Anda ingin tahu apa panennya. Ini adalah idealisasi. Jika Anda tidak yakin, kembalilah ke kursi setiap hari sampai gambar menjadi jelas, itu secara bertahap akan terungkap. Pertama, rencana umum akan redup, tetapi akan terbentuk, garis besarnya akan terbentuk, kemudian perinciannya, dan Anda akan secara bertahap mengembangkan kekuatan yang dengannya Anda akan dimampukan untuk merumuskan rencana yang pada akhirnya akan terwujud di dunia objektif.
Anda akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan bagi Anda. 7. Kemudian muncul proses visualisasi. Anda harus melihat gambar lebih dan lebih lengkap, melihat detail, dan ketika detail mulai membuka cara dan sarana atau membawanya ke dalam, perwujudan akan berkembang. Satu hal akan mengarah ke yang lain. Pikiran akan mengarah pada tindakan, tindakan akan mengembangkan metode, metode akan mengembangkan teman, dan teman akan membawa keadaan, dan akhirnya, langkah ketiga, atau perwujudan, akan tercapai. 8. Kita semua mengakui bahwa semesta pasti telah dipikirkan sebelum menjadi fakta material. Dan jika kita mau mengikuti garis arsitek agung alam semesta, kita akan menemukan pikiran kita mengambil bentuk, sama seperti semesta mengambil bentuk konkret. Ini adalah pikiran yang sama yang beroperasi melalui individu. Tidak ada perbedaan dalam jenis atau kualitas, satu-satunya perbedaan adalah 1 derajat. 9. Arsitek memvisualisasikan bangunannya, dia melihatnya seperti yang dia inginkan. Pikirannya menjadi cetakan plastik dari mana bangunan itu akhirnya akan muncul, yang tinggi atau rendah, yang indah atau polos. Visinya terbentuk di atas kertas dan akhirnya bahan yang diperlukan digunakan dan bangunan berdiri lengkap. 10. Penemu memvisualisasikan idenya dengan cara yang persis sama, misalnya, Nikola Tesla, salah satu penemu terbesar dari segala usia, pria yang telah mengemukakan realitas yang paling menakjubkan, selalu memvisualisasikan penemuannya sebelum mencoba menyelesaikannya. Dia tidak terburu-buru untuk mewujudkan mereka dalam bentuk dan kemudian menghabiskan waktunya untuk memperbaiki cacat. Setelah pertama membangun ide dalam imajinasinya, ia memegangnya di sana sebagai gambaran mental, untuk direkonstruksi dan ditingkatkan oleh pemikirannya. Dengan cara ini, tulisnya di Electrical Experimenter. Saya mampu mengembangkan dan menyempurnakan konsepsi dengan cepat tanpa menyentuh apapun. Ketika saya melangkah lebih jauh dalam mewujudkan setiap perbaikan yang mungkin saya pikirkan, dan tidak melihat kesalahan dimanapun, saya memasukkan beton, produk saya otak. Biasanya alat saya berfungsi sebagaimana mestinya, dalam 20 tahun tidak ada satupun pengecualian. 11. Jika Anda dapat dengan sadar mengikuti arahan-arahan ini, Anda akan mengembangkan iman, jenis iman yang merupakan substansi yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak terlihat, Anda akan mengembangkan kepercayaan diri, jenis kepercayaan yang mengarah pada daya tahan dan keberanian. Anda akan mengembangkan kekuatan konsentrasi yang akan memungkinkan Anda untuk mengecualikan semua pikiran kecuali yang terkait dengan tujuan Anda. 12. Hukumnya adalah bahwa pikiran akan bermanifestasi dalam bentuk, dan hanya orang yang tahu bagaimana menjadi pemikir ilahi dari pikirannya sendiri yang pernah dapat mengambil tempat guru dan berbicara dengan otoritas. 13. Kejelasan dan akurasi diperoleh hanya dengan berulang kali mengingat gambar. Setiap tindakan berulang membuat gambar lebih jelas dan akurat daripada yang sebelumnya, dan sebanding dengan kejelasan dan akurasi gambar akan manifestasi luar. Anda harus membangunnya dengan kuat dan aman di dunia mental Anda, dunia di dalam, sebelum dapat terbentuk di dunia tanpa, dan Anda tidak bisa membangun apapun yang berharga, bahkan di dunia mental kecuali Anda memiliki bahan yang tepat. Ketika Anda memiliki materi, Anda dapat membangun apapun yang Anda inginkan, tetapi pastikan materi Anda tidak dapat membuat broadcloth dari jelek. 14. Materi ini akan dibawa oleh jutaan pekerja mental yang diam dan dibentuk menjadi bentuk gambar yang Anda pikirkan. 15. Pikirkan itu. Anda memiliki lebih dari 5 juta pekerja mental ini, siap dan dalam penggunaan aktif, mereka disebut sel-sel otak. Selain itu, ada pasukan cadangan lain yang setidaknya memiliki jumlah yang sama, siap dipanggil untuk bertindak dengan kebutuhan sekecil apapun. Maka,
kekuatan Anda untuk berpikir hampir tidak terbatas, dan ini berarti bahwa kekuatan Anda untuk menciptakan jenis bahan yang diperlukan untuk membangun bagi diri Anda sendiri segala jenis lingkungan yang Anda inginkan praktis tidak terbatas. 16. Selain jutaan pekerja mental ini, Anda memiliki miliaran pekerja mental dalam tubuh, yang masing-masing dianugerahi kecerdasan yang cukup untuk memahami dan bertindak berdasarkan pesan atau saran yang diberikan. Sel-sel ini semua sibuk membuat dan menciptakan kembali tubuh, tetapi, di samping itu, mereka diberkahi dengan aktivitas psikis di mana mereka dapat menarik bagi diri mereka zat yang diperlukan untuk perkembangan sempurna. 17. Mereka melakukan ini dengan hukum yang sama dan dengan cara yang sama bahwa setiap bentuk kehidupan menarik bagi dirinya bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Pohon ek, mawar, bunga bakung, semuanya membutuhkan bahan tertentu untuk mereka yang paling ekspresi sempurna dan mereka mengamankannya dengan permintaan diam-diam, hukum. Ketertarikan, care paling pasti bagi Anda untuk mengamankan apa yang Anda butuhkan untuk perkembangan Anda yang paling lengkap. 18. Buat gambar mental. Buat itu jelas, berbeda, sempurna. Pegang dengan kuat. Care dan sarana akan berkembang. Pasokan akan mengikuti permintaan. Anda akan dituntun untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat dan dengan care yang benar. Earnest desire akan menghasilkan confident expectation, dan ini pada gilirannya harus diperkuat oleh permintaan perusahaan. Ketiganya tidak dapat gagal untuk mencapai pencapaian, karena keinginan yang sungguh-sungguh adalah perasaan, harapan percaya diri adalah pikiran, dan tuntutan tegas adalah kemauan, dan, seperti yang telah kita lihat, perasaan memberikan vitalitas untuk berpikir dan kemauan memegangnya dengan mantap sampai hukum pertumbuhan mewujudkannya. 19. Tidakkah luar biasa bahwa manusia memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya, kemampuan transendental yang tidak dimiliki konsepsi? Apakah tidak aneh bahwa kita selalu diajari untuk mencari kekuatan dan kekuatan tanpa kita telah diajarkan untuk mencari kemana-mana tetapi di dalam dan kapanpun kekuatan ini mewujud dalam hidup kita, kita diberitahu bahwa itu adalah sesuatu yang supernatural. 20. Ada banyak yang telah memahami kekuatan luar biasa ini, dan yang melakukan upaya serius dan teliti untuk mewujudkan kesehatan, kekuatan, dan kondisi lainnya, dan tampaknya gagal. Mereka sepertinya tidak mampu membawa hukum ke dalam operasi. Kesulitan dalam hampir setiap kasus adalah bahwa mereka berurusan dengan eksternal. Mereka menginginkan uang, tenaga, kesehatan, dan kelimpahan, tetapi mereka gagal untuk menyadari bahwa ini adalah efek dan hanya dapat muncul ketika penyebabnya ditemukan. 21. Mereka yang tidak akan memberikan perhatian kepada dunia tanpa akan mencari hanya untuk memastikan kebenaran, hanya akan mencari kebijaksanaan, akan menemukan bahwa kebijaksanaan ini akan membuka dan mengungkapkan sumber dari semua kekuatan, bahwa itu akan terwujud dalam pemikiran dan tujuan yang akan menciptakan kondisi eksternal yang diinginkan. Kebenaran ini akan menemukan ekspresi dalam tujuan mulia dan tindakan berani. 22. Ciptakan cita-cita saja, jangan memikirkan kondisi eksternal, jadikan dunia dalam keindahan dan kemewahan dan dunia tanpa akan mengekspresikan dan memanifestasikan kondisi yang Anda miliki di dalamnya. Anda akan menyadari kekuatan Anda untuk menciptakan cita-cita. Dan cita-cita ini akan diproyeksikan ke dunia efek. 23. Misalnya, seorang pria berhutang. Dia akan terus memikirkan hutang, berkonsentrasi pada hutang itu, dan karena pemikiran menjadi akibatnya adalah dia tidak hanya mengikat hutang lebih dekat dengannya, tetapi sebenarnya menciptakan lebih banyak hutang. Dia menerapkan hukum ketertarikan yang besar ke dalam operasi dengan hasil yang biasa dan tak terhindarkan, kerugian. Mengarah pada kerugian yang lebih besar. 24. Lalu, apa prinsip yang benar? Berkonsentrasilah pada hal-hal yang Anda inginkan, bukan
pada hal-hal yang tidak Anda inginkan. Pikirkan kelimpahan, menjunjung tinggi metode dan rencana untuk menerapkan hukum kelimpahan. Visualisasikan kondisi yang diciptakan oleh hukum kelimpahan, ini akan menghasilkan manifestasi. 25 Jika hukum beroperasi secara sempurna untuk menghasilkan kemiskinan, kekurangan, dan segala bentuk pembatasan bagi mereka yang terus-menerus menghibur pikiran kekurangan dan ketakutan, ia akan beroperasi dengan kepastian yang sama untuk menghasilkan kondisi kelimpahan dan kemewahan bagi mereka yang memiliki pikiran, keberanian dan kekuatan. 26 Ini adalah masalah yang sulit bagi banyak orang. Kami terlalu cemas. Kita memanifestasikan kecemasan, ketakutan, dan kesusahan. Kami ingin melakukan sesuatu, kami ingin membantu. Kita seperti anak kecil yang baru saja menanam benih dan setiap 15 menit berlalu dan mengaduk bumi untuk melihat apakah benih itu tumbuh. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, benih itu tidak akan pernah berkecambah, namun inilah yang banyak dari kita lakukan di dunia mental. 27 Kita harus menanam benih dan membiarkannya tidak terganggu. Ini tidak berarti bahwa kita harus duduk dan tidak melakukan apa-apa, tidak berarti sama sekali. Kami akan melakukan lebih banyak pekerjaan dan lebih baik daripada yang pernah kami lakukan sebelumnya, saluran baru akan terus disediakan, pintu baru akan terbuka. Semua yang diperlukan adalah memiliki pikiran terbuka, bersiaplah untuk bertindak ketika saatnya tiba. 28 Kekuatan pikiran adalah cara paling kuat untuk memperoleh pengetahuan, dan jika terkonsentrasi pada subjek apapun akan menyelesaikan masalah. Tidak ada yang di luar kekuatan pemahaman manusia, tetapi untuk memanfaatkan kekuatan pikiran dan membuatnya melakukan permintaan Anda, pekerjaan diperlukan. 29 Ingatlah bahwa pikiran adalah api yang menciptakan uap yang mengubah roda keberuntungan, yang menjadi dasar pengalaman Anda. 30 Tanyakan kepada diri Anda beberapa pertanyaan dan kemudian dengan sabar menunggu jawabannya. Apakah Anda sekarang dan kemudian tidak merasakan diri dengan Anda? Apakah Anda menegaskan diri ini atau Anda mengikuti mayoritas? Ingatlah bahwa mayoritas selalu dipimpin, mereka tidak pernah memimpin. Mayoritas yang bertarung, mati-matian, melawan mesin uap, alat tenun listrik dan setiap kemajuan atau peningkatan lainnya yang pernah disarankan. 31 Untuk latihan Anda minggu ini, visualisasikan teman Anda, lihat dia persis seperti yang terakhir kali Anda lihat ruangan, perabotan, ingat percakapan, sekarang lihat wajahnya, lihat dengan jelas, sekarang bicarakan dengannya tentang beberapa hal yang menjadi minat bersama, lihat ekspresinya berubah, perhatikan dia tersenyum. Apakah kamu bisa melakukan ini? Baiklah, Anda bisa, kemudian membangkitkan minatnya, ceritakan kisah petualangan, lihat matanya bersinar dengan semangat kesenangan atau kegembiraan. Bisakah Anda melakukan semua ini? Jika demikian, imajinasi Anda bagus, Anda membuat kemajuan luar biasa. Part 7 Pertanyaan pembelajaran dengan jawaban. 61 Apa itu visualisasi? Proses pembuatan gambar mental. 62 Apa hasil dari metode pemikiran ini? Dengan memegang gambar atau gambar dalam pikiran, kita dapat secara bertahap tetapi pasti membawa hal itu lebih dekat kepada kita. Kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. 63 Apa itu idealisasi? Ini adalah proses memvisualisasikan atau mengidealkan rencana yang pada akhirnya akan terwujud dalam dunia objektif kita. 64 Mengapa kejelasan dan akurasi diperlukan? Karena melihat menciptakan perasaan dan perasaan menciptakan keberadaan, pertama, mental, kemudian emosional, kemudian kemungkinan pencapaian yang tak terbatas. 65 Bagaimana mereka diperoleh? Setiap tindakan berulang membuat gambar lebih akurat daripada yang sebelumnya. 66 Bagaimana bahan untuk membangun citra mental Anda diamankan? Oleh jutaan pekerja mental.
Selselotak mereka disebut 67. Bagaimana kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan materialisasi ideal Anda di dunia objektif? Demi hukum ketertarikan. Hukum kodrat yang dengannya semua kondisi dan pengalaman terjadi. 68. Apa 3 langkah yang diperlukan untuk menjalankan hukum ini? Hasrat yang sungguh-sungguh, harapan percaya diri, permintaan perusahaan. 69. Mengapa banyak yang gagal? Karena mereka berkonsentrasi pada kehilangan, penyakit, dan bencana. Hukum beroperasi dengan sempurna, hal-hal yang mereka takuti datang menimpa mereka. 70. Apa alternatifnya? Berkonsentrasilah pada cita-cita yang ingin Anda wujudkan dalam hidup Anda.